Jangan pola pikir Bang Juma agak aneh ya. Loh, jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara. Jadi yang dihukum oleh Tuhan, saudara. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi di dalam kitab Taurat. Kok saya jadi cocok-cocokkan? Enggak, kita main teks saja Bang Juma. Coba baca Bang Juma Markus 14 ayat 4. Kenapa saya harus baca itu sementara Yesus mengatakan Taurat? Karena kita kan harus melihat sebenarnya the real yang disalib itu siapa. Kenapa buku itu yang tidak jadi acuan Yesus jadikan sebagai patokan? Anda tidak percaya Yesus berarti? Kalau Abang Juma membawa Taurat, Zabur dan Injil, berarti harus juga ditulis nyata-nyata di situ. Nyatanya tidak ada. Bukan begitu, saudaraku. Bukan begitu. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang Aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kita percaya. Berarti di Taurat kan? Iya, tapi bukan kenapa seperti Anda lari ke Markus? Kenapa lari ke Markus Bukan Anda? seperti pemahaman Bang Juma. Lah ini sudah tertulis dengan benar ini. Jangan paksakan Bang Juma. Anda bukan, saya tidak memaksa, Anda yang menolak. Anda yang menolak kebenaran. Makanya saya katakan tadi di awal di Al-Quran bahwa orang-orang Kristen itu adalah saudara-saudaranya setan yang selalu menyesatkan manusia dan tak akan pernah berhenti menyesatkan. Nah itu fakta. Iya Bang, silakan. Itu menurut saya itu tidak fakta. mau. Kalau saya tidak mau mengatakan itu terhadap Muslim. Oh bukan, ini kitab saudara sendiri yang mengatakan. Tadi berapa data yang harus kubacakan kepada saudara? Orang yang makan suap akan memutarbalikkan kebenaran. Itu sudah katakan itu. Makanya kebenaran Anda putarbalikkan menjadi kesalahan. Kesalahan Anda putarbalikkan menjadi kebenaran. Keluaran 23:8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus orang benar, kalian putar menjadi orang yang terkutuk. Ini data, Bung. Ini keluaran mengatakan. Itu Yesus yang dengan rela hati. Rela hati pula. Baca Galatia 3 ayat 13. Kenapa larinya ke Paulus? Loh, berarti Bang Juma sudah. Yesusnya mengatakan kitab Taurat, bukan kitab Paulus. Apalagi Paulus. Ya sudah, berhentilah diskusi kalau gitu. Kenapa diskusi? Berarti Anda enggak percaya Yesus dong? Bukan. Bang Juma itu ternyata modelnya. Kenapa Anda selalu lari ke kitab penulis? Kenapa Anda selalu lari kepada ajaran yang memutarbalikkan kebenaran? Kenapa? Ada apa Anda selalu lari kepada ajaran yang memutarbalikkan kebenaran? Bukan begitu. Jangan menuduh Bang Juma. Tinggal suap jangan kau terima. Sekarang begini. Saya buktikan perkataan saya, Bung. Yesus atau Yudas yang terkutuk? Karena makan suap. Bukan masalah terkutuk. Kita fakta aja yang disalib itu siapa itu aja. Itulah yang dikatakan. Itulah yang dikatakan bahwa orang yang makan suap akan mengakibatkan adanya pemutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Ini buktinya. Begini Bang, Anda lebih percaya kepada orang-orang yang memutarbalikkan perkara daripada Yesus. Anda tidak percaya Yesus ini. Ya. Anda lebih percaya kepada. Simpel aja, yang disalib itu siapa? Yudas. Nah udah selesai, udah. Kami percaya yang disalib adalah Yesus. Ya udah. Nah, selesai. kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak makan suap? Karena tertulis di situ begitu. Nah, itulah yang dikatakan Keluaran 23:8. Suap jangan kau terima, sebab apabila kau terima, maka suap akan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar menjadi orang salah. Yesus orang benar menjadi orang terkutuk. Karena kenapa? Karena ada yang menerima suap di sana. Saya mau ngomong sama Bang Juma begini. Anda sendiri tidak memegang kitab Yahudi, tapi Bang Juma kutip-kutip. Sebenarnya Bang Juma malu nggak? Saya tidak malu, harusnya Anda lebih malu. Anda membaca perkataan Yesus, tapi Anda menolak perkataan Yesus. Seharusnya yang bertanya seperti itu harusnya Yahudi, bukan kenapa Bang Juma sebagai Muslim. Karena itu Yahudi tidak punya kepentingan dengan kitab saudara. Kenapa? Kitab saudara itu adalah kitab rakitan. Betul sekali. Iya, karena kitab Anda itu sudah terjadi evolusi, sudah terjadi berbagai macam kemudian maksud saya rekayasa. Ketika Bang Juma tidak mengimani kitab itu, buat apa Bang Juma ngutip-ngutip itu? Percuma kan? Loh,
Ini agama Anda agama syiar, mengajarkan orang Islam yang awam untuk menjadi Kristen. Maka saya tampil untuk membuka semua aib kedok, Nah, kalau itu bahwa sah-sah yang saja, sebenarnya boleh, disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Sederhana, Nah, bukan? Tapi tertulis di kitab kami bukan begitu. Jadi Nah, silakan. sekarang oke. Sekarang yang terkutuk ini menurut Tuhan Yesus atau Yudas, itu aja. Tadi saya bawa Galatia 3:13. Itu Bang Tuhan Juma atau langsung bukan? mendeskripsikan Itu Paulus Tuhan. Itu Paulus Tuhan. Kan yang saya tanya, apakah menurut Tuhan Yesus yang terkutuk atau Yudas? Jadi begini Bang Juma, capek saya kalau bicara kayak gitu. Lebih capek saya yang mengajarkan kebenaran kepada Anda tapi Anda tolak. Enggak. Jadi Loh, gimana diskusinya saudaraku ini? Aneh. Ketika Loh, kok saya aneh? mengutip ayat, Bang Juma mendiskreditkan penulisnya. Padahal dalam prinsip diskusi tidak boleh itu. Yesusnya yang menjadi patokan, bukan? Iya, saya benar. Tapi Ah. jangan Bang Akulah Juma jalan, berdiskusi. akulah kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Terus kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran? Kenapa larinya ke Paulus? Nah itu, jadi Bang Juma sudah mendiskreditkan tokoh-tokoh Alkitab. Bukan. Itu tidak boleh dalam berdiskusi. Bukan Bang. Saya hanya menyadarkan Anda bahwa yang harus Anda percayai itu Yesus, bukan Paulus. Karena kami percaya Paulus itu utus mursalunnya Yesus. Mursalun. Di mana Yesus pernah bercerita tentang Paulus? Saya pakai istilah para wajah mursalun. Jadi bagi kami Paulus Iya. itu bukan nabi, tapi hanya utusan. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Di mana? Di kisah para rasul. Itu catatan Tinggal percaya Lukas apa kan? Itu Kisah catatan para rasul. Lukas kan? Iya, itu catatan Lukas kan? Nah itu kan lagi-lagi Bang Juma mendiskreditkan penulis. Bukan, Jadi karena itu percuma bertentangan berdiskusi dengan data kalau yang tokoh-tokohnya lain, saja. saudara. Itu bertentangan dengan data lain, kawan. Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus berkata begitu, apakah di situ ada Lukas bersama-sama dengan Yesus? Nggak ada. Lukas itu Gak ada. dipahami sebagai 70 murid Yesus. Itu pemahaman gereja kan? Berhak dong kalau kami mengapa. Sementara Bang Juma berhak menafsirkan, kami tidak berhak menafsirkan. Saya tidak perlu penafsiran, saudara. Saya cuma bertanya, ketika kemudian Yesus berkata, segala firman telah kuberikan dan mereka telah menerimanya. Apakah Lukas ada bersama dengan Yesus? Bang Juma tidak boleh Dijawablah pertanyaan itu, Loh, kenapa jadinya saya yang tidak boleh? Saya bertanya, saya bawa data, saudara. Yohanes 17 nomor 8. Cacat diskusi itu, cacat diskusi. Tidak bisa, kita harus memahami pernyataan Yesus supaya kita paham duduk perkara sebenarnya, jangan asal imani saja. Segala Begini, Bang firman Juma. yang engkau berikan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Apakah Lukas ada di situ? Saya bertanya saja cuma satu Bang Juma. Emang Bang Juma percaya ucapan Yesus bahwa dia buset anak dah. Allah? Minimal Anda yang percaya, kok jadi larinya ke saya. Saya percaya Yesus anak Allah. Kenapa? Oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka telah menerimanya. Anda percaya Yesus kan? Nah, sekarang Iya. mereka ini ada nggak Lukas di situ? Kenapa Bang Juma mempertanyakan legalitas begitu? Jawab aja Aneh ini. lah. Kok jadi? Apakah Anda tidak terbersit dalam pikiran saudara untuk berpikir pakai logika sehat? Ini Bang Suma Berarti lagi simpelnya menuntun Lukas saya pembohong, untuk itu aja. waras. Berarti Lukas membohong. Saya nggak mengatakan pembohong. Pertanyaan saya, Anda jawab aja. Apakah pada berbelit-belit saat banget Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya? Apakah kata mereka ini termasuk Lukas di dalamnya? Anda yang harus memang jujur, bukan saya. Dan situ Lukas apa itu menjadi suatu Dijawab dulu Kalau Bang. di situ tidak ada Lukas, lalu dari mana karangan Lukas setebal itu? Jawab. capek.
Capek berlogika capek dengan lah. Ya, capek lah. Saya Jadi- ingin membantu Enggak. saudara untuk Bang Juma itu sehat. ternyata pola pikirnya. Kalau saya, begini Bang Juma, saya menghormati kepercayaan Muslim bahwa Al-Quran itulah 100% firman Allah. Saya tidak Ya pernah karena memang begitu keadaannya. Karena sumbernya udah. memang begitu. Jadi jangan Bang Gak usah Juma curhat bang, jangan curhat, ini diskusi. sesuatu. Jangan curhat, diskusi lanjut. Harusnya abang ini berterima kasih ke Bang Zuma. Bukan malah Ngapain seperti berterima itu. kasih. Bang Juma itu sudah tidak konsisten dengan pendiriannya. Di Lukas satu sisi, tidak ada Bang pada Juma saat- mengutip-ngutip. Saudara, pada saat Yesus berkata mereka telah menerimanya, ternyata Lukas tak ada di situ. Kalau tak ada Lukas di situ, lalu tulisan-tulisan Lukas ini dari mana dapatnya? Berarti intinya pembohong gitu aja. Ya terserah Anda. Kan pertanyaan Ya saya udah. sederhana. Bagi saya dia Pertanyaan tidak saya pembohong. ilmiah. Pertanyaan saya ilmiah. Saya nggak Saya perlu tidak ilmiah. dengar bang. Saya tidak hadir pada saat persidangan MK kemarin di ruangan. Saya tidak hadir. Tiba-tiba 40 tahun setelah kejadian, saya menulis sebuah buku yang menceritakan tentang apa yang terurai di dalam di dalam gedung MK. Dasar saya menulis itu apa? Sementara saya tidak hadir di situ. Boleh Anda jawab? Akta persidangan lah yang Pak Bang Juma tulis. Ya, mana saya tahu faktanya, saya tidak hadir di sana. Berarti Lukas ngarang. Nah, itu dia makanya aku bilang wartawan. Itu aja ku susah. Jadi Lukas, saya ini setelah berpuluh tahun dari TKP kejadian, saya melakukan penyelidikan. Nah sekarang ketika saya menerima kesaksian orang-orang yang saya selidiki, saya ngambil angket. Apa dasar orang ini menyampaikan ke saya? Sementara itu sudah kejadian puluhan tahun. Pertanyaan saya, ketika kejadian di MK 40 tahun yang lalu, ada tidak orang yang mampu menghafal semua kejadian di situ, kata per kata, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi? Ada enggak yang menghafal? Begitu ketemu 40 tahun ke depan, saya ketemu apa yang keluar dari mulutnya saya catat semua. Betul orang yang saya catat perkataannya ini ketemu Yesus. Apa dasarnya saya mengatakan dia ketemu Yesus? Kalaupun dia ketemu Yesus, betul dia menghafal semua kata-kata itu, sebanyak itu. Kisah para Rasul 1, Kisah para Rasul 2, 3, 4, 5, 6 sampai 28 sekian. Betul orang-orang itu menghafal. Belum lagi Lukas 1, Lukas 2. Betul orang yang saya ambil informasinya itu tahu persis apa yang diucapkan oleh Yesus. Apa dasarnya? Menghafalkah murid-murid Yesus? Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yang menerima ini menghafal. Hah? Menghafal. Sampai puluhan tahun kemudian ketemu dengan Lukas. Catat Lukas, ini yang ku hafal. Begitu. Setebal itu dia hafal. Atau dia tuliskan. Siapa yang menulis seangkatan Yesus? Siapa? Diraba-raba kemudian Bang Juma. Nah, itu dia makanya kita membantu saudara-saudara kita ini, tapi dibilangnya kita ini penghujat lah, dibilang kita ini apalah dan sebetulnya tidak, Bung. Saya hanya sekedar memberikan peringatan edukasi untuk membuka cakrawala berpikir kita gitu. Sudah berapa puluh tahun kita didoktrin ajaran barat ini. Hanya gara-gara kita dimintai untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Tapi kita disuntik otak kita itu untuk percaya, imani saja. Jangan banyak tanya. Anda harus mengakui, saudara-saudara Kristenku, Bang Suma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia belajar Bible tanpa tendensi uang perpuluhan. Tak ada unsur politik di dalamnya. Niatnya semata-mata untuk membebaskan saudara-saudara saya dari doktrin gereja. Tanya orang gereja tuh, pendeta-pendeta Anda, apakah pendeta itu menghafal Bible? Tidak. Yang mereka hafal pasti ayat-ayat yang berkaitan dengan perpuluhan saja. Takbir, Allahu Akbar. Itu aja yang dihafal. Hosea yang berkaitan dengan perpuluhan. Coba aja. Ini muncul lagi pendeta menghujat Islam. Umat Islam bayar 25%, 2,5%. Sampai mereka harus mati-matian ibadah 5 kali sehari. Wajar katanya. Mereka harus cuci tangan, mereka harus cuci semua bersih-bersih. Wajar. Karena dia cetor cuma 2,5%. Kami orang Kristen 10%, bro. Makanya kami ya sekali seminggu aja. Itu pun datang cuma nyanyi-nyanyi. Barangkali. Karena memang tujuan kalian itu hanya duit.
Coba Anda pikirkan itu, saudara. Pikirkan itu. Anda ke gereja, apa yang diajarkan oleh pendeta? Ada pendeta itu menghafal Bible. Kenapa mereka tidak menghafal Bible? Kalau mereka merasa sebagai orang yang punya kewajiban terhadap jemaat dan mengantar jemaat ini kepada surga, mengapa mereka tidak menghafalkan Bible-nya? Kenapa mereka tidak mengajarkan original teksnya? Ayo, kenapa hanya gencar terhadap uang, pulus? Kenapa tidak ada pembelajaran tentang kritik Bible terhadap unsur kebenaran ucapan Yesus? Kenapa nggak ada materi itu seperti di Islam? Karena berbahaya. Nah, itu kenapa orang gereja tidak mampu, bukan tidak mampu. Kenapa nggak mau mereka itu kemudian mengembalikan bahasa asli Bible? Ada apa? Karena nanti keyunanian. Karena lari dari terjemahan yang ada saat ini. Cuma inilah Brenda, perbedaan kita yang mendasar Oh, sama ya. mereka ini kan, kita Saya tanya berpakaian ke Banyumak tadi Yohanes 17:8. Di antara mereka itu diputuskan tidak ada Lukas. Nah, pertanyaannya tadi